Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومحيي قلوبنا سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salawat dan salam ala Rasulillah. Salam ta'zim kepada semua para alim ulama, para asatid, para ajengan, para tokoh, wabil khusus keluarga besar dari Sahibul Haul Ki Haji Mahfudin dan Haul Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Jufri. Mudah-mudahan keluarga daripada kedua almarhum dan semua yang hadir di tempat yang mulia ini, di masjid min masajidillah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, diberkahi anak dan bininya, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan apa yang dijadikan doa oleh junjungan Nabi besar Muhammad SAW ketika beliau berdoa di bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Mudah-mudahan doa itu dan kita panjatkan saat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munasabah yang kita hadir saat ini yaitu munasabah hauliyah, memperingati orang yang wafat yang telah mendahului kita. Tentunya kita adakan acara itu karena yang meninggalkan kita ini bukan orang sembarangan. Entah karena jasanya yang begitu besar atau karena kenangannya yang begitu indah semasa hidupnya. Kalau seorang anak mengenang orang tuanya, itu sudah lumrah dan itu alami, karena tidak ada seseorang yang lebih berjasa daripada orang tua kita sendiri. Maka untuk seorang anak mengenang daripada mendiang daripada orang tuanya, itu adalah bagian daripada kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Keluarga besar daripada Ki Haji Mahfudin mempunyai kenangan manis. Bagaimana yang tadi kita dengarkan cerita manaqib Ki Haji Mahfudin, Masya Allah, ikatannya, hubungannya dengan para ajengan dan para kiai dan para ulama yang begitu besar, sampai Allah satukan beliau, tidak dipisahkan oleh area yang sakral dan suci, sampai beliau ini menyatu dengan keluarga para habaib. Sehingga apa yang dikatakan tadi dengan bahasa bahwa mau leweng, singa tidak jauh dari hutan. Nggak mungkin itu singa ada. Masa singa ada di kota? Maka singa harus ada di
di hutan. Ya. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hauliyah adalah suatu kebaktian seorang anak untuk tetap mengenang jasa dia pada orang tuanya. Selain anak mengenang jasa orang tuanya, seorang santri kepada gurunya. Kiai Haji Mahfudin dikenang oleh anaknya, keluarganya. Juga dikenang jasanya oleh para santri dan murid-muridnya. Dan itulah yang disebut al-khulud, keabadian. Allah katakan bahwa Allah menciptakan manusia tidak ada yang kekal. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada seorang hambanya, maka Allah jadikan kekekalan itu. Berapa tahun Ki Haji Mahfudin sudah meninggalkan kita, tapi kenangannya, peringatan yang diadakan setiap tahun tetap berjalan. Kalau ini dipaksakan adakan, tidak akan pernah bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki agar beliau dikenang dan dibuatkan kenangan itu dengan berkumpulnya orang yang masih hidup, baik itu keluarga maupun santri atau murid-muridnya, untuk tetap menjadi suatu keabadian yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk orang-orang dan hamba-hambanya yang soleh. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keabadian bagi orang dititipkan nyawanya, tapi Allah membuat kekekalan itu bagi orang-orang khusus, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang seperti Kiai Haji Mahfudin itu orang yang diambil untuk kita yang hidup ini keberkahannya. Keberuntungan ini, kalau ditanya keberuntungan ini kembali kepada siapa? Orang yang dikenang, yang diadakan haulnya, atau orang yang mengenangnya, yang mengadakan haulnya? Maka kalau ini jawaban yang paling bijak adalah beruntung orang yang diholi dengan doanya orang-orang yang masih hidup. Begitu juga keberkahan orang yang telah wafat akan terciprat kepada orang-orang yang masih hidup. Jadi kedua belah pihak akan dapat manfaat dan faedahnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada satu bahasan tentang Isra wal Mi'raj, karena munasabah ini diadakan selain acara munasabah hauliyah juga acara Isra wal Mi'raj. Singkat kata, menceritakan Isra wal Mi'raj ini adalah cerita sangat panjang sekali. Kalau orang membaca maulid, apapun bentuk maulid, Syaraful Anam kah, Simtud Duror kah, Maulud Tibaikah, itu cerita demi cerita, fasal demi fasal. Isra wal Mi'raj seperti itu juga, fasal demi fasal, fasal demi fasal, sampai ditutup dengan doa. Menceritakan Isra Mi'raj ini, Sayyidi wa Syekh Al-Habib Saleh bin Abdullah bin Umar Syatiri pernah menceritakan bahwasanya apa yang dikatakan dalam tiba itu, summa arudduhu minal qabla an yabrudal farsh faqad nala jami'al ma'arif. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW dengan cerita yang panjang itu ternyata terjadi dengan waktu yang relatif sangat singkat, yaitu 20 menit. Ternyata waktunya 20 menit. Isra, perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah menuju Masjidil Aqsa,
Dan lanjut peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di arsy-Nya yang sebelumnya melewati langit demi langit, langit demi langit, terus sampai Sidratul Muntaha. Setelah Sidratul Muntaha, Sarirul Ghalam. Kemudian pada dimensi Sarirul Ghalam, Rasulullah SAW sudah ditinggal di dimensi sebelumnya oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Ketika ditanya Sayyidina Jibril, ya Jibril, kenapa kau tinggalkan kekasih Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Sayyidina Jibril? Kalau aku mendekat sebatas jarak jari ini untuk ikut bersama Rasulullah, maka aku adalah terbakar jiwa. Tidak mampu saya akan terbakar. Yakhtarik. Tapi Rasulullah SAW yakhtarik. Rasulullah menembus terus. Para ulama mengatakan bahwasanya sampai pada Sarirul Ghalam, Rasulullah SAW itu melewati 50.000 hijab hingga sampai pada arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini junjungan Nabi besar Muhammad SAW, bukan manusia sembarangan, wahai hadirin. Manusia super, manusia sakti, dan kehebatannya itu melampaui semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah katakan dalam ayatnya, Allamahu syadidul quwa dzu mirratin wastawa wa huwa fil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Syadidul quwa itu Sayyidina Jibril. Diriwayatkan oleh riwayat mengenai Sayyidina Jibril ini. Sayyidina Jibril ini adalah malaikat yang paling mulia di antara sekian malaikat yang ada. Alhamdulillahilladzi ja'ala malaikata masna wa sulasa wa ruba'. Malaikat itu ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3 sayap, ada yang mempunyai 4 sayap. Jangan diartikan poligami nih. Nah, orang kalau baca ayat ini, wah jangan-jangan poligami. Bukan, ini sayap malaikat. Tapi Sayyidina Jibril mempunyai 6 sayap. 1 sayap itu digunakan oleh Sayyidina Jibril ketika diutus oleh Allah untuk menyiksa kaum Sadom, kaum Nabiullah Lut. Maka cukup 1 daripada sayapnya Sayyidina Jibril, semua penduduk Sadom ini hancur dan mati. Diangkat dengan sayapnya Sayyidina Jibril, dibawa ke langit sampai membumbung tinggi. Kemudian Sayyidina Jibril membalikkan itu negeri kembali ke bumi. Hancur semua itu penduduk itu beserta apa yang di dalam negeri itu. Ini kekuatan Jibril. Tapi Sayyidina Jibril ternyata tidak mampu untuk meneruskan perjalanan itu sampai pada dimensi di situ terbatas Sidratul Muntaha. Tapi Sayyidina Muhammad 50.000 hijab, ya hadirin, 50.000 hijab beliau lewati, yakhtarik sampai pada suatu tempat dimensi tertinggi, yaitu arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kita harus tahu itu siapa itu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang makhluk yang tidak pernah yahtalim,
tidak pernah bermimpi kemudian wajib mandi. Kemudian junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah menguap. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang, manusia, makhluk yang tidak pernah hinggap lalat di badannya. Nabi Muhammad adalah makhluk yang jika tidur, tidur matanya, tapi hatinya tidak pernah tidur. Nabi Muhammad yang keluar dari jasadnya, baik dari depan maupun belakang, itu akan ibtala'ahul ard, ditelan oleh bumi langsung. Dan yang keluar dari jasad Rasulullah menurut para ulama bukan sesuatu yang najis. Nabi Muhammad jika berada di satu tempat, maka tempat itu seolah-olah Rasulullah orang yang paling tinggi. Padahal Rasulullah adalah marbu al-ghoma. Rasulullah tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Tapi orang yang paling tinggi duduk atau berjalan bersama Rasulullah, seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tinggi dari orang yang paling tinggi. Shallu ala nabi. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj, peristiwa agung dan besar yang Allah mulai ayat itu dengan sebutan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lailan sebagian malam, sebagian malam, bukan al-lail tapi lailan, sebagian kecil dari malam itu. Para ulama mengatakan itu perjalanan Isra wal Mi'raj adalah sulusul akhir minal lail, sepertiga terakhir dalam malam itu. Terjadi di malam Senin pada bulan Rajab, tepatnya 27 Rajab yang kita peringati sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang dijadikan doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa yubarik lana fi Sya'ban wa yuballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qiraatul Quran, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir di sini mendapatkan bagiannya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sebetulnya saya mau hadir di sini meminta berkah kholnya Kiai Haji Mahfudin dan berkah kholnya Al Habib Hasan bin Saleh Al Juhri, tapi ditembak di sini oleh panitia keluarga daripada almarhum Kiai Mahfudin untuk saya berdiri dan memberikan mauidhah. Ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.